Halo, kembali lagi bersama saya, si Holnang Sitindaun, peserta Laksar 2022, Angkatan 12, kelompok 3, nomor absensi 27, dengan pengampu Ibu Ian Nurmahlia SST MKes. Untuk materi kita kali ini, akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Pentingnya akuntabilitas: 1. Untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas dan responsibilitas. 1. Kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Konsep akuntabilitas: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjuk sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Membangun budaya anti korupsi. Ini adalah salah satu akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang kedua, transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang keempat, penggunaan sumber daya milik negara. Yang kelima, penyimpan dan penggunaan data informasi pemerintahan. Yang di sini yang dimaksud dengan membangun budaya anti korupsi, tentu kita sebagai ASN harus menghindari korupsi, karena ini sangat melanggar aturan dari pemerintah. Dari sumber ini, dari korupsi, kita bisa dikenakan pemecatan sebagai ASN. Transparan dan akses informasi, tentu pada zaman sekarang ini informasi dan transparansi sudah mulai terbuka dengan kemajuan teknologi dan bisa diakses oleh semua orang. Praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Praktek kecurangan ini terindikasi dari adanya perilaku ASN yang menerima atau meminta adanya pemberian sesuatu atau bisa dikatakan uang. Penggunaan sumber daya milik negara, tentu di sini ASN harus memelihara segala milik negara, sarana dan prasarana, seperti penggunaan kendaraan, penggunaan alat-alat yang ada di kantor, dan segala yang ada di kantor. Penyimpanan penggunaan data, informasi pemerintahan. Di sini segala informasi harus disimpan, termasuk penyimpanan segala berkas yang berhubungan dengan masyarakat, begitu juga dengan instansi-instansi lain. Aspek akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang kedua, memerlukan konsekuensi. Yang ketiga, sebuah hubungan. Yang keempat, memperbaiki kinerja. Yang kelima, membutuhkan adanya laporan. Tentu di sini kita sebagai ASN punya tanggung jawab yang berorientasi pada hasil. Tentu dari hasil kita punya konsekuensi apabila tidak menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita.
Dan ada juga di sini ada hubungan. Tentu kita mempunyai hubungan antara atasan dan bawahan. Begitu juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada juga membutuhkan adanya laporan. Tentu dengan segala pekerjaan yang kita kerjakan harus membuat laporan, supaya atasan bisa mengoreksi segala pekerjaan kita, apakah kinerja baik atau buruk, memperbaiki kinerja. Tentu kita setelah dinilai akan mendapatkan hasil kinerja. Dengan penilaian kinerja kita bisa memperbaiki apabila mendapatkan hasil yang buruk dari segi pelayanan maupun di instansi. Mekanisme akuntabilitas kejujuran hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Fungsi utama akuntabilitas: 1. Kontrol demokrasi, yang kedua mencegah korupsi, yang ketiga meningkatkan efisien dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas dalam birokrasi Indonesia: 1. Perencanaan strategis, yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Akuntabilitas pada konteks: transparan dalam akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku kecurangan, pengurangan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, konflik kepentingan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf.